Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinacek ing sama lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dalam seri ke-707 ini, dengan para pemain, Herman sebagai Kiai Pangon, Ganevin dan Chandra sebagai Peronda, Yati Indra sebagai Pepetan, Aris sebagai Pamegatsi, Kristina sebagai Lambang Sari, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Lambang Sari menjadi semakin gelisah.
seolah merasa tak yakin dengan apa yang dialaminya. Semakin dipikirkan, kehadiran lelaki tak dikenal itu semakin menyita perhatiannya. Lambang Sari sulit tidur, meskipun dia berusaha memejamkan matanya. Kata-kata yang diucapkan oleh lelaki berambut putih sebelum pergi meninggalkannya seolah masih tertinggal di gendang telinganya. Benar, Pamegatsi, itulah namaku. Nama yang menyimpan makna sangat luar biasa. Kalau kau ingin tahu apa artinya, mungkin besok kau boleh bertanya kepada ayahmu atau ibumu, atau siapapun yang mempunyai wawasan yang luas. Labang Sari, tidurlah kembali. Aku hanya datang untuk menemuimu dan memperkenalkan diri. Andai kata besok kau ingin bertemu denganku, mungkin karena kau merindukan aku, sebut saja namaku. Aku akan datang, pasti. Ia memintaku menyebut namanya. Jika aku merindukannya, ia berjanji ia pasti akan datang dan menemuiku. Mengapa begitu? Apakah dengan demikian ia sejenis siluman? Lalu bagaimana dengan besok? Apakah aku akan menyebut namanya agar ia datang ke bilikku ini? Gila, mengapa aku mempunyai pikiran seperti ini? Lambang Sari yang tidak bisa tidur itu kemudian duduk. Ketidaktenangannya membuat Lambang Sari mematung bagai arca batu. Lambang Sari kemudian mencoba membaringkan diri. Namun bekas usapan tangan lelaki berambut putih yang membusai rambutnya, yang menyentuh ujung hidungnya, serta mengelus lembut permukaan pipinya, masih terasa bekas-bekasnya. Sementara itu, Wah, dingin sekali malam ini. Wah, malam kemarin juga dingin. Maksudku malam ini lebih dingin. Oh, itu perasaanmu saja. Menurutku justru malam yang kemarin yang lebih dingin. Iya, andai kata suasana yang dingin ini bisa kita hangatkan. Oh, dengan apa coba? Mungkin dengan secangkir udang jahe, dengan gula aren atau gula kelapa. Tentu hangat sekali. Atau kalau tidak udang jahe, ya bolehlah dengan jagung muda yang dibakar. Yang kau sebut bangsa isi perut. Ya, bagaimana kalau jagung bakar? Jangan ngomong. Mana jagungnya? Kau ini maumu hanya kalau tersedia, tidak mau bersusah payah. Ada peribahasa yang mengatakan jerbasuki mau wobeo. Siapa yang mau berhasil harus berusaha atau membutuhkan dana. Untuk bisa makan jagung bakar. Ya, harus berusaha. Mencuri. Iya, bagaimana kalau kita masuk ke pekarangan Kipangon? Tanaman jagungnya saat ini sedang jadi janten. Masih muda-muda dan enak sekali kalau dibakar. Wah, kita ini bertugas meronda. Justru menjadi pagar yang memakan tanaman. Mau apa tidak? Ya, bolehlah. Kentongannya dibawa atau tidak? Dibawa saja. dua orang pemuda dari padukuhan Puring itu melangkah dengan pasti menuju ke rumah Kipangon. Mereka bermaksud masuk ke kebun di belakang rumahnya untuk memetik beberapa buah jagung muda. Manakala mereka sudah dekat dengan halaman rumah Kipangon, salah seorang di antara mereka melihat sesuatu dan segera menggamit lengan temannya. Ada apa? Ada apa? Kau lihat di sana itu. Ada orang yang berjalan beradu arah dengan kita. Siapa dia? Kita hentikan. Kita tanyai siapa dia. Ya, kita hentikan. Kita tanyai dia. Berhentilah Kisanak. Berhenti. Siapa kau? Aku seorang pejalan. Aku sedang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Malam ini aku melewati padukuhan ini. Apakah nama tempat ini? Sebut dulu. Namamu siapa? Namaku Pamegatsi. Pamegatsi? Iya. Pamegat itu cerai. Sih itu asmara. Mengapa namamu seperti itu? Ya, kedua orang tuaku yang memberi nama itu. Aku benar-benar tidak tahu apa maksudnya. Kenapa dengan rambutmu itu Kisanak?
Sebuah kecelakaan ketika aku masih anak-anak menyebabkan aku jadi seperti ini. Rambutku memutih semuanya. Apa yang terjadi? Masa anak-anak. Waktu itu aku nakal sekali. Iya, nakal sekali. Sebagai seorang bocah, aku benar-benar lasak. Suatu hari aku pergi ke hutan tanpa setahu ayah dan ibuku. Di sana aku menemukan sarang tawon yang besar sekali. Oh, iya. 2-3 kali lebih besar dari ukuran kepalaku ini. Oh, lalu bagaimana? Karena aku adalah bocah yang nakal dan rasa ingin tahuku sangat besar, aku lempar sarang tawon atau lebah itu dengan sebuah ranting kayu. Akibatnya, ya, ratusan dan bahkan ribuan tawon berhamburan menyerbuku. Aku lari sifat kuping, namun tawon-tawon itu terus mengejar dan memburuku. Kepalaku menjadi sasaran mereka. Serbuan mereka baru berakhir setelah aku ambyur ke sungai. Tawon-tawon itu cukup cerdik untuk menunggu di permukaan air. Begitu aku muncul dari air, mereka kembali menyengatku. Oh, tentunya sakit sekali ya Kisanak ya. Wah, sakitnya tidak ketulungan. Dan beberapa hari kemudian pangkal rambutku memutih. 2 bulan kemudian rambutku menjadi hitam dan putih. Mulai dari pangkalnya berwarna putih dan separuh hingga pada ujungnya berwarna hitam. Pada akhirnya menjadi putih semua seperti ini. Baiklah, aku jawab pertanyaanmu tadi. Nah, saat ini kau berada di Padukuhan Puring. Padukuhan Puring? Ya, agar tidak menimbulkan masalah, kalau kau membutuhkan menginap di Padukuhan ini, ayo, kau aku antar ke pendopo Padukuhan. Tidak usah. Loh, kenapa? Aku sekedar lewat. Aku harus terus berjalan dan berjalan, agar aku bisa segera sampai di tempat tujuanku. Kemana kau akan pergi? Dan dari mana sebenarnya kau berasal? Aku bermaksud menengok saudaraku yang sakit di Karangbolong. Itu sebabnya. Perjalananku tidak bisa ditunda-tunda. Dan kau ini berasal dari mana? Nusa Kambangan. Pembicaraan yang terjadi di lorong itu ternyata menarik perhatian Ki Pangon yang tidak bisa tidur dan berbaring di atas dengklek di halaman rumahnya. Ki Pangon bergegas mendatangi. Ki Pangon masih sempat melihat seorang lelaki dengan rambut yang putih berjalan semakin jauh untuk kemudian hilang di kegelapan malam. Ada apa? Oh, Ki Pangon. Kiai Pangon terbangun oleh pembicaraan kami. Tidak, aku memang tidak bisa tidur. Aku duduk-duduk di halaman. Oh, kenapa, Ki? Entah. Mungkin karena aku cemas pada tanaman jagungku di pekarangan belakang. Yang menyebabkan aku tidak bisa tidur. Beberapa hari yang lalu, ada orang yang mencuri jagungku cukup banyak. Kakinya bahkan menginjak-injak cederan lombok yang akan aku jadikan benih. Oh. Nah, kalian melaksanakan tugas ronda? Benar, Kiai. Siapa yang baru saja berbicara dengan kalian tadi? Seorang pejalan, Kiai, yang bermaksud pergi ke Karangbolong menengok saudaranya yang katanya sakit keras. Ia mengaku bernama Pamegatsih, berasal dari Nusa Kambangan. Dari Nusa Kambangan? Oh, benar. Mengapa, Kiai? Nampaknya Ki Pangon kaget. Ia mengatakan ia berasal dari Nusa Kambangan. Iya. Sebenarnya aneh, Kiai. Ia mengaku dari Nusa Kambangan, bermaksud menuju Karangbolong. Tetapi mengapa ia berputar jauh sampai di Puring? Bukankah perjalanan menyusuri pantai dari Nusa Kambangan melewati Teluk Penyu ke Karangbolong adalah jarak yang lebih dekat? Apakah Ki Pangon mencemaskan sesuatu? Iya. Aku memang mencemaskan sesuatu. Oh, lalu? Mari kita ikuti orang itu. Kita susul dia. Aku curiga ia akan berbuat tidak baik di padukuhan kita ini. Tetapi ada apa sebenarnya, Ki? Sudahlah. Ayo kita lakukan. Ki Pangon dan 2 orang peronda itu bergegas melangkah dan bahkan setengah berlari menuju ke arah timur. Mereka berharap akan menemukan kembali Pamegatsih yang baru saja meninggalkan mereka. Namun ketiga orang itu merasa heran karena tidak menemukan yang mereka cari.
Mana dia? Mana orang berambut putih yang kau ceritakan itu? Aneh juga, dia menghilang, Kiai. Pasti ada apa-apanya. Kalau orang itu benar-benar bermaksud lewat padukuhan ini, tentu bisa kita temukan. Ia tentu dapat kita susul. Kita bahkan telah sampai di batas padukuhan. Oh, jadi bagaimana Ki Pangon? Kesimpulannya, orang itu pasti melakukan sesuatu di padukuhan kita. Sebaiknya kita kembali, Kiai. Di persimpangan depan rumah Ki Jeliteng. Mungkin ia berbelok ke kanan. Nah, baiklah, kita ke sana. Ayo cepat. Orang itu tidak kita temukan. Gila, aku menjadi cemas. Sebenarnya apa yang Ki Pangon cemaskan? Apakah kalian belum mendengar apa yang saat ini sedang terjadi di Kasugihan? Juga di Kawonganten. Tempat itu jauh Ki. Ada apa di sana? Menurut cerita kita Wurpawesan, juga Adi Kumpang, kedua tempat itu dikembarkan oleh ulah seorang lelaki yang tidak dikenal, yang menodai gadis-gadis. Nah, aku curiga desa kita ini akan menjadi sasaran berikutnya. Oh, begitu. Itulah sebabnya kehadiran orang asing itu sangat mencurigakan. Apalagi ternyata kita tidak berhasil menyusulnya. Jadi bagaimana Ki? Ikut aku, temani aku ke rumah Adi Kumpang dan Adi Pawesan. Baik, Ki Pangon. Baik Ki Pangon. Ayo cepat, kita harus melakukan sesuatu jika tidak ingin terlambat. Sementara itu, manakala Ki Pangon dan dua orang pemuda petugas ronda sedang disibukkan oleh kemunculan seorang lelaki berambut putih, maka di sebuah rumah yang paling besar di padukuhan Puring itu, seorang gadis nampak gelisah setelah terbangun dari tidurnya. Gadis itu bernama Pepetan, anak kedua dari 6 anak Ki Toh Jali, pedagang sapi yang kaya raya. Karena Ki Toh Jali berpisah dengan istrinya, kelima anaknya yang lain mengikuti ibunya, hanya Pepetan seorang yang tinggal bersama ayahnya. Aku bermimpi seperti itu lagi. Sungguh aneh sekali bahwa dalam 2 hari ini aku bermimpi sama. Mimpiku yang kemarin sama dengan mimpiku baru saja. Firasat apa ini? Apakah lelaki tampan yang hadir di dalam mimpiku itu benar-benar ada? Dan apa yang terjadi di dalam mimpi itu akan menjadi kenyataan? Aku merasa seperti berada di pantai. Aku memandang ke arah laut yang luas. Lalu ia datang kepadaku. Ia muncul begitu saja dari bui. Ia sangat tampan meski rambutnya telah memutih. Pepetan, anak gadis Ki Toh Jali itu gelisah dibayangi oleh mimpinya. Mimpi yang 2 kali berturut-turut hadir di dalam tidurnya. Pepetan sedemikian larut, dia merasa mimpi itu seperti benar-benar terjadi. Iya, aku menunggumu sejak tadi, Kakang. Apakah kau merindukan aku, Pepetan? Aku merindukanmu, Kakang. Iya, sama. Aku juga merindukan. Terimalah uluran tanganku. Kakang, Ikutlah aku. kemana? Kau lihat lautan itu. Tidakkah kau pernah membayangkan betapa menyenangkan jika kita berenang di sana? Kita berenang bersama di dalam gemuruh ombak dengan sapuan-sapuan buihnya. Ayo, Pepetan, ikutlah aku. Pepetan duduk termangu sambil menekuk lutut. Kenangannya terus saja tertuju pada mimpi yang baru saja hadir di dalam tidurnya. Mimpi yang juga hadir pada malam sebelumnya. Gadis itu menjadi gelisah. Di dalam dadanya ada sebuah kecemasan, namun juga percik kerinduan. 2 malam aku memimpikannya. Malam yang pertama, aku merasa berada di pantai. Ia muncul begitu saja dari kabut laut. Dan kemudian menyentuhku, mencumbuiku. Meski itu hanya mimpi. Akan tetapi, aku merasa aku benar-benar mengalaminya. Lelaki itu, lelaki tampan sekali.
Benarkah ia ada? Apakah ia akan menemuiku? Oh, kemana aku harus pergi untuk menemukannya? Lalu, tadi aku memimpikannya lagi. Aku berada di pantai lagi. Ia muncul begitu saja dari buih samudra. Ia mencumbuiku sambil berenang. Lelaki tampan. Siapakah sebenarnya kau? Di manakah aku akan menemukanmu? Oh, seruling. Ada orang meniup seruling. Kedengarannya merdu dan indah sekali. Oh, heran. Tak biasanya aku mendengar ada orang yang meniup seruling. Tak ada pemuda desa ini yang mampu meniup seruling begitu indah. Siapakah orang dalam mimpi itukah? Pepetan, anak gadis Kitoh Jali pedagang sapi yang kaya raya itu tidak mampu membendung rasa penasarannya. Dia turun dari pembaringan dan kemudian melangkah dengan hati-hati menuju ke pintu belakang. Beberapa saat gadis itu menjadi ragu atas apa yang akan diperbuatnya. Namun kemudian dia segera membulatkan hati dan membukanya. Dengan berjalan berjingkat, ia menuju ke arah sumber suara seruling yang membimbingnya. Di tepi sebuah sungai kecil, nampak seseorang yang meniup seruling. Sosok yang sungguh mendebarkan hati Pepetan. Gadis itu gemetar karena mimpi itu menjadi benar-benar kenyataan. Apakah kau tetap akan berdiri di situ? Kemarilah, aku merindukanmu, Pepetan. Aku tahu, bukankah kau juga merindukan aku? Tidak. Jangan bohongi hatimu sendiri, Pepetan. Kau merindukan aku, bukan? Cobalah kau intip ke dalam hatimu. Carilah jawaban yang paling jujur. Maka kau akan menemukan kau merindukan aku. Tetapi... Jangan pedulikan beberapa pertanyaan yang membingungkan hatimu, Pepetan. Kemarilah, mendekatlah kepadaku. Aku... Bagus, jangan ragu-ragu. Ayo mendekatlah kepadaku. Ikuti saja arah perasaanmu. Jangan kau lawan, jangan. Mendekatlah kepadaku, Pepetan. Mendekatlah kepadaku. Mendekatlah kepadaku, Pepetan. Ayo. Bagaikan seekor kerbau yang dicocok hidungnya, Pepetan tidak menolak ketika tangan Pamegatsi memegang jemari tangannya dan kemudian membimbingnya duduk di atas sebuah batu besar yang berada di tepi sungai itu. Bagaimanapun pengalaman yang aneh itu dirasakan sangat membingungkan. Gadis itu merasakan jantungnya berpacu kencang. Kau bisa menghitung jumlah bintang itu, Pepetan? Aku... Menengadahlah, lihat bintang-bintang itu. Iya, sudah. Kau bisa menghitungnya? Tidak. Tadi aku sudah menghitungnya, Pepetan. Dan ternyata jumlahnya masih kalah banyak dengan jumlah rambutmu. Rambutmu lebat dan bagus sekali, Pepetan. Kau nampaknya pintar merawat rambutmu. Jemarimu juga. Mengapa? Aku lebih baik aku kembali saja. Kau akan kembali ke rumah? Ya. Apakah kau tidak merasa kasihan kepadaku, Pepetan? Jawablah, kau tega akan meninggalkan aku? Aku tahu, kau cemas. Buanglah rasa cemasmu itu. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang akan menakutkanmu. Tenangkanlah hatimu, Pepetan. Jangan gelisah. Jangan takut kepadaku. Kau harus jujur pada dirimu sendiri. Bahwa kau merindukan kehadiranku. Seperti halnya aku juga merindukanmu. Siapakah sebenarnya kau? Kau ingin tahu namaku? Iya. Ingatlah dan jangan sampai kau lupakan. Namaku Pamegatsi. Pamegatsi. Bagus. Nampaknya kau mulai tenang sekarang, Pepetan. Kalau kau menyimpan sesuatu di dalam hatimu, keluarkan saja, katakan kepadaku, atau tanyakan. Barangkali aku mengetahui jawabannya, supaya kau tidak menjadi penasaran, Pepetan. Kau berasal dari mana? Bukankah kau sudah mengetahui aku berasal dari mana? Bukankah kita sudah bertemu 2 kali sebelumnya? Aku bingung. Apa yang aku alami itu hanya sebuah mimpi. Iya, karena kau merasa pertemuan yang terjadi antara kita ada di dalam mimpi. Begitu, Pepetan? Iya. Nampaknya apa yang kau alami sama dengan apa yang aku alami.
Mungkin Hyang Batara Agung serta Dewa Asmara di langit sana telah menggariskan pertemuan kita harus melalui cara seperti ini. Ya, aku yakin Kamajaya saat ini manjing di tubuhku dan Kamarati menyatu pada tubuh dan jiwamu. Beberapa hari yang lalu, aku bermimpi bertemu denganmu di tepi sebuah pantai. Dan mimpi itu begitu nyata. Hal itulah yang kemudian mendorongku untuk meninggalkan rumahku, untuk mencarimu. Dan ternyata aku berhasil membuktikan bahwa mimpi itu sungguh-sungguh ada dan nyata. Kau yang hadir di dalam mimpiku benar-benar ada, Pepetan. Bagaimana denganmu sendiri, Pepetan? Aku... Kau mengalami mimpi aneh itu pula? Iya. Ya, itulah sebabnya aku mengatakan kita berjodoh. Aku sangat yakin itu. Dewa telah membimbing aku untuk menemukan jodohku di tempat yang sangat jauh ini. Kita berjodoh. Iya, aku yakin hal itu. Hingga aku harus keluar dari Nusa Kambangan, datang ke tempat ini. Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan. Iya. Aku dan ayah ibuku tinggal di sana sebagai nelayan. Aneh. Apa yang aneh? Pengalamanku ini sungguh-sungguh aneh. Aku sulit mempercayainya. Mimpiku itu menjadi nyata. Ya, sama. Aku pun sulit mempercayainya. Mimpi itu menjadi nyata. Pepetan, maukah kau menceritakan bagaimana mimpimu? Apa yang terjadi di dalam mimpi itu? Aku... Kau masih juga belum bisa menenangkan hatimu, Pepetan. Tenanglah, yakinlah aku bukan serigala atau harimau. Sekarang berceritalah. Ayo. Aku bermimpi berada di tepi pantai. Kau muncul dari kabut. Lalu apa yang kita lakukan? Kita melakukan... Kita berjumpa, bukan? Iya. Lalu? Mimpi yang kedua juga di pantai. Oh. Kakang hadir menemuiku dengan muncul dari bih ombak. Lalu apa yang kita lakukan? Kita berjumpa juga? Iya. Cerita Pamegatsi ternyata cukup mampu menarik perhatian Pepetan. Pepetan agak terlonjak ketika tiba-tiba Pamegatsi menyentuhkan ujung jemarinya ke pipi kanannya. Segenap kulit tubuhnya meremang. Namun Pamegatsi telah memegang telapak tangannya dan mengelusnya dengan mesra, membuat Pepetan kebingungan. Bahkan untuk melepaskan tangan itu, dia merasa seperti tak punya sisa tenaga. Mimpimu benar-benar sebuah mimpi yang luar biasa, Pepetan. Sebuah mimpi yang indah. Namun rasanya mimpi yang aku alami juga tidak kalah mendebarkan. Bagaimana mimpi kakak? Sebaliknya dengan mimpiku. Mimpi yang dahsyat sekali. Aku bermimpi melihat pelangi di tengah malam. Aku melihat bidadari bermain-main di pelangi itu. Salah seorang di antara bidadari itu turun menemuiku. Ya, ia menunduk malu. Lalu aku membimbingnya. Aku mengatakan kepadanya, aku ingin menjadikannya sebagai milikku. Lalu? Bidadari itu ternyata tidak keberatan, Pepetan. Bidadari? Iya, bidadari. Yang lain hilang bersamaan dengan lenyapnya pelangi. Tinggal kau yang masih menemuiku. Aku? Bidadari itu? Iya. Kaulah bidadari yang tertinggal. Yang rela menemaniku. Tidak mau kembali seperti kawan-kawan atau saudara-saudaranya. Lalu mimpi yang kedua. Bagaimana, Kakang? Aku seperti berada di tepi laut. Lalu ada mega yang melayang turun perlahan dan membawa aku naik. Aku seperti berada di atas hamparan kabut yang lembut dan dengan ringannya membawaku terbang. Nun di langit sana, kau seorang diri telah menungguku. Lalu kita menumpahkan kerinduan. Kita? Iya. Di antara awan mega, di antara bintang-bintang yang gemerlapan, kita memadu kasih, menumpahkan kerinduan. Nah, salahkah aku, Pepetan? Jika sekarang setelah kita benar-benar berjumpa, aku ingin mengajakmu mewujudkan mimpi itu agar menjadi kenyataan.
Kata-kata yang diucapkan oleh Pamegatsi itu mendadak membuat Pepetan menjadi pucat, tubuhnya gemetar, dan rasa takut menyergapnya dengan kasar. Namun pandangan mata Pamegatsi nampak menghiba, menggiring Pepetan ke suatu keadaan yang belum pernah dijamahnya. Bagaimana Pepetan? Jangan. Apa kau tega akan mengecewakan aku? Aku takut. Apa yang harus ditakutkan? Bukankah mimpi itu telah datang kepadaku? Mimpi itu telah datang pula kepadaku. Artinya kita tidak mungkin menghindar. Takdir telah mempertemukan kita. Prahara, gunung yang meletus, atau ombak yang membahana tidak akan bisa memisahkan kita, Pepetan. Bahkan seandainya matahari meledak dan terbakar sekalipun, tidak akan mampu memisahkan kita. Bayangkan seolah matahari yang akan terbit nanti itu meledak. Ayo, bayangkanlah matahari meledak, Pepetan. Pepetan semakin larut, terbuai oleh ucapan dan kata-kata lembut mesra Pamegatsi, seolah angin surga yang indah memabukkan. Pepetan tidak sadar entah kapan mulainya Pamegatsi telah meremas-remas jemarinya, membawa gadis itu melayang ke awang-awang. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pamegatsi dan bagaimana pula dengan Pepetan sendiri? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.